Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Mbak Asih tentang kasus Dell Computer Corporation. Dell merupakan sebuah perusahaan pembuatan dan perakitan komputer personal yang menggunakan supply chain. Sebagai basis operasional yang dilakukannya, Dell merupakan pionir pada bisnis personal komputer yang didirikan oleh Michael Dell pada tahun 1984. Dell menjadi salah satu perusahaan komputer yang paling menguntungkan di dunia dengan penjualan tahunan sampai 50 miliar dolar Amerika. Dell memiliki keunikan dalam kegiatan operasinya. Michael Dell mentransportasi Dell menjadi market leader dengan menggunakan sebuah inovasi berupa supply chain, manajemen dan e-commerce dengan cara menjual langsung ke konsumen dengan volume penjualan yang tinggi dan rendahnya biaya produksi. Perakitan langsung dikerjakan setelah mendapatkan pesanan dari konsumen pabrik pembuatan PC tradisional. Sebelumnya telah merakit PC sebagai barang yang siap dijual untuk toko retail. Dell merupakan kepuasan kepada pelanggan dengan memberikan produk yang sesuai dengan spesifikasi permintaan dari pelanggan tersebut. Pengaturan pada tampilan web yang sangat mudah dan menjadikan Dell sangat menarik minat konsumen akan nilai dari setiap pilihannya. Masalah yang dihadapi oleh Dell Corporation Computer yaitu bagaimana Dell dapat memanfaatkan keuntungan dengan menggunakan internet untuk meningkatkan performa penjualannya. Yang kedua, kerugian utama apa yang dihadapi oleh Dell dengan menggunakan metode direct selling, yaitu penjualan produk secara langsung yang dijalankan oleh Dell. Selanjutnya, bagaimana cara supply chain pada Dell dapat menghadapi bullwhip effect. Dan yang terakhir, bagaimana Dell dapat bersaing dengan toko retail yang sudah memiliki stok komputer. Tujuan utama dari perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan serta dapat memahami kebutuhan pelanggan. Dalam artian, konsep pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Di sini ada beberapa strategi untuk menunjang keberhasilan bisnisnya Dell. Yang pertama, yaitu strategi generik. Sebagai produsen perangkat keras komputer, Dell menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaing-pesaingnya seperti Hewlett-Packard, Cisco, IBM, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena untuk jenis produk yang sama, Dell menetapkan tingkat margin yang lebih rendah, sehingga harga yang ditawarkan kepada pelanggan menjadi lebih murah, dan Dell mampu memberikan penghematan kos yang signifikan bagi mereka. Kemudian, yang kedua, yaitu strategi pendukung untuk dapat mencapai strategi low cost provider. Di sini, yang mampu mendukung strategi generik mereka salah satunya Dell dengan melakukan aliansi strategis dengan IMS, sebuah perusahaan penghasil perangkat penyimpanan data storage. Aliansi ini memungkinkan Dell untuk bersaing dengan Cisco sebagai penghasil utama perangkat penyimpanan, juga melepaskan beberapa aktivitas rantai lainnya kepada pihak lain dengan melakukan kontrak outsourcing untuk memberikan nilai tambah kepada para pelanggannya. Dell memberikan jasa-jasa tambahan yang memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Dell. Untuk mendukung tujuan tersebut dan melakukan akuisisi terhadap sejumlah perusahaan penyedia perangkat keras yang cukup terkemuka seperti Everdream Co., Silverback Technologies. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi bersaing di pasar global. Untuk menjadi pemimpin di pasar Amerika Serikat, Dell juga mengembangkan bisnisnya untuk bersaing di pasar global, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.
Harus diakui, meskipun Dell memiliki pangsa pasar terbesar di Amerika Serikat, namun secara global pangsa pasar terbesar masih dipegang oleh pesaing utamanya, yaitu Hewlett-Packard. Strategi Dell untuk masuk ke pasar global adalah melakukan kontrak di situ dengan sejumlah perusahaan manufaktur di wilayah Asia. Pada awalnya Dell melakukan two system dalam memproduksi laptopnya. Sistem ini berupa menyerahkan sebagian proses perakitan laptopnya kepada perusahaan-perusahaan komputer di Asia. Selanjutnya, produk setengah jadi tersebut dikirimkan kembali kepada Dell untuk dirakit menjadi produk jadi. Namun sistem seperti ini menjadi proses produksi Dell. Kesimpulan yaitu harapan Dell untuk dapat menyusul pesaing utamanya yaitu Hewlett-Packard seperti masih jauh. Hal ini dikarenakan ada sedikit perbedaan dalam model bisnis yang dikembangkan oleh kedua perusahaan komputer tersebut. Dell merupakan perusahaan komputer yang menawarkan strategi low cost kepada para pelanggannya, sedangkan Hewlett-Packard memiliki sasaran konsumen lain dan tidak terlalu ketat kepada harga. Namun, proporsi pasar yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut beda yang relatif tipis. Tapi di pasar global terdapat gap yang cukup besar antara Dell dan Hewlett-Packard. Sampai dengan akhir tahun 2007, proporsi pasar Hewlett-Packard agar lebih tinggi daripada Dell. Hal ini semakin diperkuat dengan terpilihnya Mark Hurd sebagai CEO HP yang baru. Di bawah kepemimpinannya, kinerja HP terus mengalami peningkatan dan mampu memuaskan para shareholdernya. Saran saya di sini yaitu agar strategi yang mereka jalani berhasil, mereka harus bekerja keras lagi dengan strategi dan model bisnis yang mereka miliki agar dapat mengalahkan pesaing utamanya tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari kami yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.